Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Fitri, perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan mewawancarai narasumber saya yang bernama Ibu Siti Humayroh mengenai aspek sosial budaya pada trimester kehamilan. Baik, langsung ke pertanyaan yang pertama. Pada usia kehamilan 0 hingga 12 minggu atau yang disebut dengan trimester pertama. Yang pertama, mengidam. Apa yang dilakukan oleh suami ibu atau keluarga bila wanita hamil mengidam? Dirawat terus diturutin. Kalau misalnya kita pengen ngidam apa langsung dibeliin. Berarti ibu pernah mengidam ya? Iya. Pertanyaan yang ketiga, apakah selalu mengatakan amit-amit bila melihat hal yang jelek? Iya. Ya. Bisa diberikan alasannya? Ya kalau melihat orang jelek, tanya cobong bayi. Iya. Baik. Pertanyaan keempat, suka membawa lidi atau tidak? Iya. Iya. Apakah ada alasannya? Alasannya ya menurut orang tua zaman dulu buat ngelindungin aja gitu. Baik. Pertanyaan kelima, apakah memakai gunting kecil, pisau kecil dan paku? Biasanya sih gunting kecil. Berarti untuk pisau kecil dan paku tidak? Enggak. Pertanyaan selanjutnya, bila makan memakai piring kecil? Iya. Iya. Apakah ada alasannya? Alasannya kata orang tua juga nih ya, biar ari-arinya kecil. Kalau makan piring gede nanti ari-arinya gede gitu. Jadinya kata orang tua bahaya ya piring kecil. Adat zaman dulu. Pertanyaan selanjutnya, ibu hamil tidak boleh keluar malam? Iya. Iya. Apa ada alasannya? Ya itu karena kehamilan kan bau berwisata kan bau wangi gitu ya. Jadi kita ya ngikutin aja daripada nanti bahaya. Pertanyaan selanjutnya, tidak boleh makan nanas atau pisang dan pepaya? Ngaruh sih, tapi kalau nanas katanya iya. Nanas berarti iya ya, nanas. Pertanyaan selanjutnya, tidak boleh minum es. Apakah benar? Kalau saya sih nggak ngaruh, minum es aja. Karena kalau lagi kontrol itu katanya bagus kalau lagi kandungan awal. Iya. Tapi kalau udah kandungan menua di stop. Pertanyaan selanjutnya, tidak boleh. Pertanyaan selanjutnya, tidak boleh menggaruk perut. Apakah dibenarkan? Iya. Iya. Apa ada alasan spesifiknya? Ya nanti perutnya bawang. Jadi apa? Kayak straight match. Makanya dielus-elus aja kalau gatal. Pertanyaan selanjutnya, tidak boleh melilit tali atau tambang. Iya. Iya. Apa ada alasannya? Ya ngaruhnya ya itu apa sih, nanti ngaruh ke si janin, katanya nanti si janinnya kelibet tali pusar. Makanya itu disebut amit-amit. Dan begitu kalau ikat apa amit-amit gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, tidak boleh membunuh. Ya Pasti. ngaruh sih. Pertanyaan selanjutnya, suaminya tidak boleh menyembelih atau memancing. Ya Apa ada alasan yang alasannya ya itu kata sih ngaruh ke si bayi. Soalnya udah banyak contoh bapaknya sering mancing, akhirnya anaknya dirasuin apa gimana gitu. Jadi kan dilarang gitu. Yang pokoknya yang benar-benar ini banget udah nggak dilakuin? Pertanyaan selanjutnya, tidak boleh diam di pintu. Ya Pasti. Ada alasan lebih khusus nggak sih? ya itu memperhambat kelahiran. Nanti si bayi katanya mendek, kepalanya nggak mau maju gitu. Jadi dia diam di tempat, nggak mau keluar. Banyak sih yang udah kejadian begitu.
Pertanyaan selanjutnya. Tidak boleh menyiapkan perlengkapan bayi sebelum hari kelahiran. Sebenarnya boleh, cuma nyimpennya nggak di rumah. Pantangan. Oh, pantangan. Iya, soalnya kita kan mempersiapkan buat perlengkapan si bayi, padahal si bayi itu kan belum lahir, masih di dalam perut. Jadi kalau misalnya nyimpannya di luar rumah boleh, tapi kalau di dalam rumah, nah ya itu larangan. Iya. Pertanyaan selanjutnya. Jeda. Apakah kehamilan suka diperiksa? Iya. Iya. Kalau boleh tahu periksanya kemana tuh? Ke bidan, Ke kalau bidan ya? puskesmas. Berarti praktik mandiri gitu ya, praktik mandiri bidan gitu. Ada pantangan-pantangan lain mungkin yang tadi belum disebutin, dipertanyakan. Pantangan apa nih? Pantangan lain. Cut dulu. Oke, sekarang ganti pertanyaan. Pada usia kehamilan 13 hingga 28 minggu atau biasa kita sebut trimester kedua. Iya. Apakah ada upacara selamatan 4 bulanan ketika hamil? Iya. Ada. Ada. Apa ada alasan yang lebih khusus gitu buat selamatan itu? Sebenarnya doa sih ya, biar ibaratnya kita kelahirannya dilancarin, terus si cabang bayi sehat, gitu aja sih. Intinya mah doa keselamatan kita udah dikasih karunia anak. Pertanyaan selanjutnya. Apa ada upacara 7 bulanan? Ada. Pertanyaan selanjutnya. Apa ada upacara 7 bulanan? 7 bulanan ada sih, tapi kalau 7 bulanan itu sebenarnya orang yang pakai adat ya, kayak misalnya ini orang mana nih, terus adatnya harus ada 7 bulanan gitu. Tapi kalau misalnya orang yang nggak percaya, enggak, palingnya kita ngaji aja gitu. Surat Maryam sama Yusuf ya, gitu aja sih. Tapi bener nggak sih, dia kan ada yang pernah bilang katanya kalau 7 bulan itu wajib buat kehamilan pertama. Cuma untuk kehamilan selanjutnya itu boleh nggak dilakuin. Sebenarnya itu kepercayaan masing-masing ya. Kalau misalnya 7 bulan itu kan kita nggak mungkin kan, itu ibaratnya kalau misalnya kayak orang nggak ada gitu harus digituin kan, nggak. Paling kita kayak semacam digoleng gitu, nggak kayak acara 7 bulan harus ngaji gitu, nggak. Paling kita ngaji tapi nggak rame-rame, terus sama digoleng sama mapraji gitu, bikin beranak gitu. Paling gitu aja sih. Pertanyaan selanjutnya. Ibu hamil dianjurkan banyak minum air kelapa hijau. Iya. Ada alasan lebih khususnya? Ya biar si cabang bayi bersih. Terus kalau enggak biar si rambutnya itu ikal, gitu aja. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Ibu hamil diberi minum air rambut. Enggak sih, tapi enggak. Berarti tidak ya? Iya. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Ibu hamil disuruh minum minyak keltik. Apa benar? Tergantung sih ya, tergantung orangnya. Ada yang minum telur gitu, telur kuningnya doang. Ya ada yang kalau misalnya orang yang mau minum minyak keltik, yang ngerti. Kalau teteh biasanya madu sama telur. Ya memperlancar kelahiran itu biar biosor. Iya. Kemudian pertanyaan lucu. Oke, lanjut. Pada usia kehamilan lebih dari 28 minggu atau biasa kita sebut sebagai trimester ketiga. Pertanyaan yang pertama. Apakah ada pantangan pada ibu hamil tua? Pantangan ibu hamil tua. Ya pantangannya kita nggak usah bepergian jauh ya. Diam di tempat di rumah, takutnya kan kalau misalnya pergi jauh-jauh pas kita langsung merangsang kan. Kemudian ada alasan nggak sih, alasan lebih ini nggak sih kalau misalkan nggak boleh keluar rumah kayak gitu? Alasan ya sebenarnya kalau buat ibu hamil tuh nggak boleh keluar rumah pada waktu malam hari.
Kalau misalnya siang sampai pagi sampai siang nggak apa-apa, tapi kalau waktu malam nggak boleh, karena itu kalau misalnya kelahiran pertama itu kan bau wangi bagi kayak semacam makhluk halus gitu. Jadi ya iya tantangannya kalau malam aja, nggak boleh keluar malam. Ya. Dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya tanyakan, mungkin ada yang mau ditambahkan, silahkan. Kalau hamil tuh sebenarnya kita kalau biar memperlancar kelahiran, biar cepat banyak gerak, terus kayak misalnya ngetel tadinya pakai pelan kayu, kita terus nyucinya nggak usah pakai mesin cuci, kita nyucinya biasa gitu aja sih katanya, biar memperlancar kelahiran, jadi kita nggak sampai hamil tua gitu aja. Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya cut dulu kan. Baik, terima kasih atas partisipasinya untuk menjadi narasumber saya. Terima kasih banyak Bu, sekali lagi maaf sudah merepotkan. Baik, sekian wawancara yang bisa saya lakukan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.